I don't want a girl who gets a car for her sweet 16 or spends a stack of dollar bills on a limousine. Halo, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya adalah mahasiswa Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di video ini saya akan membahas dampak COVID-19 dalam kehidupan pribadi saya sebagai seorang mahasiswa kesehatan. Nah, berikut ini adalah video animasi yang berjudul tentang menjadi mahasiswa di tengah pandemi Corona. Selamat menyaksikan. Yaudah, gak usah lama-lama, videonya gue mulai aja. Jadi nih, minggu ini tuh gue stres banget. Dan iya, itu tuh stres pakai banget. Nanti di videonya bakal gue jelasin kenapa. Seperti yang udah gue bilang di 2 video terakhir gue, minggu ini itu tuh gue lagi UAS. Dan karena lagi karantina, UAS berarti itu gas. Oke nih, jadi kan gue jurusan bisnis digital ya. Dan kayaknya gue udah pernah ngejelasin sih, tapi gue rada gak inget. Pokoknya bisnis digital itu kayak gabungan dari nge-coding ditambah manajemen, terus dibumbuin pakai sedikit pelajaran ekonomi. Jadi minggu ini kan kita UAS. Dan sebenarnya tuh di kelas gue ada satu pelajaran yang paling ditakutin. Dan enggak, itu bukan MTK. Itu juga bukan ekonomi. Dan itu juga bukan perasaan pasrah yang lu dapetin setiap kali lu bayar uang semesteran. Terus lu mikir dalam hati, gila, mahal banget duit kuliah gue. Jadi gak tega gue sama orang tua gue. Aduh, nanti abis lulus gue bisa dapet kerjaan gak ya? Terus kalau gue gak dapet kerjaan gimana dong? Nah ya, bukan hal itu juga. Pelajaran yang gue omongin itu codingan atau pemrograman atau ya apalah lu mau nyebutnya. Nama asli mata. Selama ini tuh gue belajar apapun ya, mau itu animasi, bikin game, nge-coding, itu tuh semua gue belajar di internet. Kalau seandainya orang tua kita sekarang ngomongnya itu, nah, buku itu jendela dunia. Nanti kalau gue punya anak, ke anak gue bakal bilang, nah, internet itu kayak sekolah, tapi berguna. Jadi kan karena karantina corona, kegiatan kuliah semuanya berubah jadi online nih. Dan pelajaran PBO, itu sebenarnya jenis pelajaran yang menurut gue nih ya, itu harus dipraktekin, gak bisa cuma dijelasin. Jadi harus dijelasin, terus langsung dipraktekin. Terus sebenarnya kalau lu baru belajar coding, itu lu ngedengerin orang ngejelasin secara tatap muka aja pasti bingung, apalagi kalau online. Dan nih ya, ada satu hal yang gua bener-bener gak ngerti. Jadi tuh di kampus gua ada banyak mahasiswa yang protes karena kalau misalkan diajarin secara online biasanya pakai Zoom atau Google Meet, itu kan biasanya kurang ngerti ya. Soalnya kan kalau online kita cuma bisa ngedengerin dosen kita ngomong doang. Gak ada papan tulis atau presentasi biasanya. Mau nanya juga susah. Terus juga pasti ada satu teman lu yang baru pertama kali pakai mic, terus micnya ditaruh di dekat mulut. Jadi pas dosennya lagi ngejelasin, lu bisa ngedengerin dia napas. Nah, oke, banyak masalah nih. Jadi gimana cara kampus gua menyelesaikan masalah-masalah ini? Larang dosen pakai Zoom atau Meet. Hah? Kayak gua bingung banget sama kuliah gua. Oke nih, mahasiswa pada protes-protes gara-gara susah belajar dari Meet online. Jadi daripada mereka susah ngerti karena diajarin online, mendingan gak usah diajarin sama sekali gitu. Kayak, hah? Dan dosen PBO gue ini sebenarnya tuh baik banget. Soalnya dia tetap mau ngajarin di luar jam kuliahnya. Dia bikin Google Meet sendiri sebagai pelajaran tambahan. Pada tanggal 11 Mei 2020 pukul 10.35 kayaknya, gue akhirnya ngumpulin UAS PBO database-nya. Abis gue submit, itu tuh gue udah capek banget. Otak gue tuh rasanya udah mau kayak gini nih. Jadi gue langsung tidur. Dan lu inget kan, pas gue bilang di awal-awal video tadi, kalau gue tuh lagi stres pakai banget. Nih, gue bakal ceritain di sini. Jadi, gue bangun malam-malam tuh udah tenang. Soalnya, tugas PBO gue udah beres. Gue cari HP gue. Terus pas gue buka HP, gue kaget. Soalnya kayak ada 30 message gitu di WA gue. Gue mikir, aneh banget. Biasanya nggak ada yang peduli atau mau ngobrol sama gue. Kok tiba-tiba ada 30 message ya? Dan pas gue buka, itu tuh semua dosen sama temen gue tuh semuanya ngechat. Daryl, kok kamu belum ngumpulin UAS matematika? Terus gue bingung dong. Hah? UAS matematika? Bukannya hari ini UAS PBO ya? Jadi gue balik ngecek jadwal UASnya lagi dan gue menemukan ini. Tet. Jadi itu sebenarnya hari itu ada 2 UAS. Yang pertama itu PBO yang tadi gue kumpulin. Terus ada lagi jam 3 siang UAS matematika. Beh, gila. Lu nggak tahu aja. Sumpah, pas gue tau begituan ya,
Itu otak gue dari ngantuk baru bangun tidur langsung panik ngode, ngejreng gitu. Gue langsung ngechatin dosen gue satu-satu, nanya bisa nggak ikut ulangan susulan. Dan gue tuh udah deg-degan banget. Soalnya gue butuh jawaban secepat mungkin gitu kalau gue bisa ikut susulan atau enggak. Apalagi habis gue tanya dosen gue, mereka nyuruh gue buat tanya layanan mahasiswa. Tambah deg-degan gue. Terus pas gue emailin layanan mahasiswanya, mereka jawabnya gini. Dan sekarang sih pas gue nulis skrip buat video ini, itu sih belum dibales sama layanan mahasiswanya lagi. Jadi ya yaudah itu aja yang mau gue omongin. Makasih ya udah nonton. Bye-bye. Nah, itu adalah video animasi menjadi mahasiswa di tengah pandemi corona. Dari video tadi, kita bisa menyimpulkan bagaimana dampak yang dirasakan selama pandemi ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih pencegahan virus corona? Nah, berikut ini aku punya video animasi mengenai cara mencegah virus corona. Selamat menyaksikan! Oke, itu saja yang bisa saya berikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua agar kita bisa memutuskan rantai COVID-19. Terima kasih sudah menonton, saya ucapkan sekian dan terima kasih. I don't want a girl who takes selfies, wanna make up free. Don't want no mean girl, lady in pink, prom queen. I want a girl who climbs trees, always dirt on her jeans. Her daddy told her how to fix cars, maybe she could fix me.